karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Jumat 8 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami selama hari ini dari pagi hingga malam nanti. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini berkenan untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto dengan tema Doa Bukan Sekedar Meminta. Bacaan terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, ada banyak orang datang kepada Tuhan dalam doa hanya saat ketika ada kebutuhan, ada masalah, atau ada krisis. Seolah-olah doa hanyalah hotline darurat ke surga. Kita berkata, Tuhan, tolong saya. Lalu selesai. Padahal, doa bukan hanya tempat untuk meminta. Doa adalah tempat untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tuhan rindu agar kita datang kepadanya, bukan hanya karena kita butuh sesuatu dari Dia, tetapi karena kita rindu untuk mengasihi Dia, untuk berelasi secara pribadi dengan Dia. Lalu apa sebenarnya doa itu? Doa bukan hanya permohonan. Doa adalah hubungan kita dengan Bapa di sorga. Percakapan dua arah, bukan monolog. Ini adalah bentuk penyembahan, bentuk pujian, bentuk curahan hati, dan juga bentuk kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Saudara, doa adalah saat di mana jiwa kita menempel kembali kepada sumber kehidupan itu. Bukan sekedar saat kita menyodorkan daftar kebutuhan kita. Lalu mengapa doa harus lebih dari sekedar meminta? Pertama, karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Bukan hanya untuk dimintai sesuatu. Tuhan bukan mesin ATM rohani yang kita datangi hanya saat kita memerlukannya. Tuhan adalah Bapa, Raja, sahabat kita, dan juga penebus kita yang layak untuk dipuji. Dia layak dipuji karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia berikan bagi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena hubungan yang sehat dibangun dengan komunikasi dua arah. Hubungan yang baik tidak hanya bisa berjalan jika hanya satu pihak saja yang bicara dan terus-menerus meminta. Demikian pula di dalam doa. Kita perlu juga mendengar Tuhan berbicara melalui merenungkan firman-Nya dan juga diam di dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga, doa membentuk hati kita. Doa bukan hanya untuk mengubah keadaan kita. Doa bukan hanya tentang jawaban yang kita inginkan, tetapi juga tentang proses di mana Tuhan terus mengubahkan hati kita. Saat kita datang kepadanya di dalam pujian, syukur, dan juga penyembahan, kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi mari
memulai doa harian kita dengan ucapan syukur, dengan pujian, seperti yang juga diserukan pemazmur di dalam bacaan hari ini. Jangan terburu-buru langsung memulai dengan permintaan. Cobalah mulai sediakan waktu di dalam doa. Mungkin hanya untuk berdiam di hadapan Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan. Kita bisa menanyakan di dalam hati, kalau Tuhan tidak memberi apa-apa kepada saya hari ini, apakah saya tetap ingin untuk berbicara dengan Dia? Jadi mari kita mengingat bahwa doa tidak hanya tentang meminta, tetapi doa adalah tentang relasi kita dengan Allah, Pencipta dan Penebus kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah terlebih dahulu memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Kami boleh dilayakkan untuk tidak hanya mengenal Tuhan, bahkan juga kami boleh menerima keselamatan dari-Mu dan dilayakkan untuk mendapatkan jaminan kehidupan abadi itu. Tuhan, biarlah melalui doa-doa kami boleh mencerminkan pribadi yang telah ditebus. Kami berdoa untuk berelasi dengan Tuhan. Ampunilah kami kalau seringkali mungkin di dalam doa-doa kami hanya memikirkan diri kami sendiri, hanya menggunakan Tuhan sebagai alat, bukannya kami yang menjadi alat Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memimpin kami untuk boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga mulai merindukan Tuhan hari lepas hari di dalam doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan teruslah membangun relasi dan kedekatan dengan Allah melalui doa-doa kita. Tuhan memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku beri
tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025.